Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah lama banget nggak ketemu. Kayaknya ya. Kalau jodoh nggak kemana. Jadi kalau sekarang pasangan yang berikut ini juga unik. Seperti apa pasangannya, langsung kita lihat video berikutnya. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita akan undang Chris Putra. Beliau merupakan seorang binaragawan yang sempat viral karena mengangkat motor metik dengan kedua tangannya saja. Chris Putra telah menikah dengan Ika Yulianti yang telah memakai nikob dan dikaruniai seorang putri bernama Aisyah. Chris Putra aktif di sosial media, membagikan tips olahraga khususnya untuk angkat beban. Baru saja melaksanakan kejuaraan di Jepang, namun sayangnya kalah. Sebelumnya Chris Putra mendapat medali emas di Asia Pacific Championship dan NPC Worldwide Championship. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Oke Pak, ini mana Pak? Kok rasanya kayak Jangan kecil banget gini Pak? Kalau yang tadi kita lihat tuh yang gede banget. Jadi gimana nih Pak? Kita punya tamu kali ini unik kan? Ini sang suami bentuknya kayak awan. Bubuk gitu tuh, bubuk gitu. Mendung-mendung, cloud-cloud gitu ya. Ini yang biasa kalau lihat apa namanya konten kesehatan sambil komedi di TikTok. Ini dia Chris Putra dan istri Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya ini? Siapa? Ini namanya siapa? Siapa namanya? Aisyah. Aisyahnya udah SMA kelas berapa ini? Kelas berapa? 100. Masa kelas 100? Ibunya udah tahu ya dia ngomong apa? Aisyah berapa? 100. Bahasa batin. Ibu sama anak tiap hari ketemu Pak. Ya wajar lah gitu ya. Kita kalau lihat TikTok di TikToknya Chris Putra, wah, langsung lihat sekarang nih ya. Chris Putra dilihat itu kontennya itu jutaan yang lihat. Udah gitu konten-kontennya konten kesehatan, konten santai aja, kita lihatnya menghibur gitu. Tapi kita juga ngeliatnya tuh kok bisa begitu, badan tuh berapa lama prosesnya gitu ya. Dan pasti gini, setiap achievement atau hasil itu kan butuh perjuangan. Butuh proses dan perjuangan. Orang taunya ketika sosoknya udah di sini, udah segini, udah gede gitu kan, udah ikutan Mr. Olympia gitu misalnya. Tapi dulunya seperti apa sih? Nah, itu dia. Sebelum kita ngobrol lebih dalam mengenai pasangan suami istri ini, aduh Bapak, dumbbell saya hilang. Ini kita mau tahu juga nih seperti apa sih sosok Bang Chris ya kalau disapa ya, kalau di TikTok tuh. Padahal orang Sunda ya panggilnya saya Akang, AA atau apa, tapi pakai Bang Chris gitu ya. Bang Chris. Nah ini apakah dari lahir badan udah langsung gede atau apa? Dulunya emang badan kurus dulu nggak? Dulu kurus dulu. Dulu pernah berat badan di angka 47, stuck nggak naik. Hah? Iya, 47 kilo. 47 tinggi berapa tuh? Tinggi 165 berat badan 47 kg. Kecil kurus ya? Iya. Kecil kurus doyong nih. Itu lagi. Aku aja mau 170, Bebe 55. Segini berarti kan lebih kecil lagi iya, gitu. Lebih kecil lagi. Itu sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Oke, nah terus gimana? Waktu nikah udah gede belum? Masih belum? Belum segede ini. Belum segede ini. Pas nikah belum segede gini? Belum. Masih lebih kecil proses lagi. Proses. Oke. Nah, terus gimana akhirnya memutuskan, kan pasti ada keinginan dong, mungkin apakah dari kecil cita-cita udah aku pengen menjadi binaragawan atau emang pengen siapa yang motivasi atau siapa yang motivasi betul. Oke, sebelumnya itu memang ada yang motivasi saya. Saya sekarang sangat bangga sekali ketika anak kecil atau bocil ya, kita sebut bocil, kan sekarang orang-orang yang main TikTok banyak bocil ya. Ketika bocil bertanya, kadang orang seorang influencer kadang udahlah nggak usah dijawab, bocil gitu kan. Saya seneng jawabnya. Kenapa? Dulu pada saat saya masih bocil, anak SD, saya sangat mengidolakan Mas Aderay. Pada saat itu kita belum ada sosial media dan kita tidak bisa menanyakan langsung kepada Mas Aderay bagaimana cara bikin badan yang bagus, bagaimana gaya hidup yang sehat, makan protein yang bagus itu seperti apa, harganya berapa, latihannya gimana, kita nggak bisa nanya. Tapi sekarang sosial media udah mempermudah kita. Kita bisa live dan kita bisa nanya langsung interaksi, ngobrol ya? langsung, ya kan, enak banget. Dulu saya hanya bisa melihat
melihat sosok Mas Aderay dari TV, dari radio, kadang mendengar berita kejuaraannya, atau bahkan dulu pernah ini karena memang kebetulan saya dulu ekonominya tuh agak kurang di situ, saya sangat mengidolakan sekali Mas Ade, pengen punya badan sehat, bagus, gede, kan keren gitu kan dulu waktu masih kecil gitu kan. Nah, Mas Ade kan banyak bikin buku. Iya kan, nah bukunya tuh dijual di salah satu toko buku gitu lah ya. Nah itu kan disegel pakai plastik ya kan, karena saya nggak mampu beli, datang aja ke sana, saya buka segelnya, baca, pulang. Toko buku. Iya, cuman pengen, kan, jadi saya bener-bener haus akan ilmu dari Mas Ade Ray gitu. Jadi bener-bener saya pengen punya badan kayak Mas Ade gitu. Itu umur berapa berarti? Itu berarti waktu kelas 5 SD, 4 SD gitu lah. Iya, jadi udah mencintai. Siapa yang pertama, Ade Ray juga atau ada yang lain? Gue pengen punya badan gede. Enggak, Mas Ade Ray. Karena sosok Mas Ade Ray itu kan dia bener-bener bapak binaraga Indonesia yang berhasil pertama kali betul di sekali Indonesia yang berhasil menerapkan gaya hidup sehat kepada masyarakat Indonesia. Dan tentunya pada saat itu saya adalah bocil yang ingin memiliki badan seperti Mas Ade. Dan saya yakin ketika sekarang saya bisa istilahnya bergelut di bidang yang sama seperti Mas Ade Ray, saya yakin akan ada bocil-bocil yang akan menjadi Kris Putra berikutnya. Nah terus akhirnya dari itu belajar aja atau emang udah jadi sering ke tempat gym atau gimana? Nah dari situ otodidak tuh ya kan, otodidak belajar dari pakai semen dulu nggak? Iya. Jadi barbel semen. Iya, barbel semen. Iya, jadi kan banyak banget video-video saya itu yang Bang bikinnya pakai semen, emang latihannya kayak gitu. Memang itu latihan saya, tempat latihan saya. Cuman bedanya kalau dulu dumbbellnya sama barbelnya lebih kecil, sekarang udah di-upgrade. Itu satu plate-nya aja 60 kilo. Jadi kalau dulu udah 120 kilo. Gitu kan dua plate-nya. Jadi memang udah di-upgrade aja bebannya. Jadi sebenarnya saya itu kenapa sih kok Bang Kris dengan badan yang gede nggak malu buat istilahnya membagikan ilmu menggunakan dumbbell atau barbel yang terbuat dari semen. Karena apa yang saya rasakan dahulu ya saya bagikan ke teman-teman semua, karena olahraga fitness itu bukan milik orang-orang kaya aja. Karena mindset orang Indonesia fitness tuh punya orang kaya, karena harus bayar member, harus punya uang, alatnya harus bagus, makannya juga harus dijaga gitu kan. Nah saya mempermudah agar masyarakat Indonesia mengenal nih olahraga fitness tuh mudah tahu. Kita Bang nggak bisa ada uang nih Bang buat ke tempat gym, bikin aja di rumah 50.000 beli semen, itu bisa dapat 50 kilo semen kan, kita campur sama pasir, kita campur sama itu bisa dapat banyak dumbbell barbel dong. Kayak gitu itu murah banget menurut saya dan gampang lagi bikinnya di rumah. Itu relate kan? Sama orang ya. Iya, itu akan mempermudah orang kan, dan itu bisa dipakai berkali-kali bahkan sampai rusak aja kita pakai gitu kan. Nah, jadi nggak susah. Bang, nggak bisa Bang, males bikin kayak gitunya. Punya badan nggak punya. Kita pakai badan kita aja untuk workout. Namanya body workout, ada push up, ada pull up, ada sit up, ya kan, ada back up. Nah, kita pakai badan kita untuk bisa bikin lebih sehat lagi, badan kita makin ideal. Bisa nggak? Bisa. Kalistenik, iya kan, olahraga, iya kan, extreme workout menggunakan badan sendiri. Ya kan, kayak body weight training, ya kan, body weight training, push up, ya kan, diamond push up, wide grip push up, ya kan, arching push up gitu kan, pull up juga banyak variasinya, itu bisa. Jadi sebenarnya alternatifnya banyak gitu kan. Untuk makanan protein, wah Bang, mahal Bang, proteinnya Bang, wah nggak mampu beli wagyu. Ada yang murah, tempe goceng, mau nggak? Murah kan, bisa kan, punya badan gede. Iya, protein. Iya, protein itu kan ada, betul sekali, ada 3 protein. Ya kan, yang pertama adalah protein nabati, ya seperti tahu, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua protein hewani, seperti daging ayam, daging sapi, daging ikan, daging mantan. Enggak, daging mantan enggak ya? Enggak ya. Cari masalah. Bahkan boleh gede di rumah. Nah yang terakhir ini protein susu. Nah kalau protein susu itu biasanya dari suplementasi ya, untuk mempermudah gitu kan. Kita iya, orang Indonesia kan sekarang banyak banget yang sukses ya, amin. Banyak banget juga yang sibuk kuliah, kerja, sekolah kayak gitu kan. Nah untuk mempermudahnya, protein susu ini akan membantu teman-teman semua, walaupun kalian nggak bisa masak daging, nggak bisa masak tempe, tahu atau kacang, kalian tinggal masukin ke shaker, tinggal di shake, langsung minum, proteinnya terpenuhi, sehingga workoutnya jalan, proteinnya tetap terpenuhi, makanya juga tetap bisa dijaga seperti itu. Oh itu protein susu bukan kimia ya? Apanya tuh? Itu buatannya dari susu sama, dari susu sapi, semuanya sama. Jadi Bang, bedanya apa antara protein real food sama protein susu atau suplemen? Sebenarnya sama aja. Saya udah bilang kalau protein susu itu lebih simple, lebih gampang, mempermudah. Sama aja kayak, Bang, saya lebih baik makan sarden atau sarden yang kalengan, udah tinggal dimasukin dong, udah tinggal manasin dong.
ya tergantung butuhnya yang mana gitu kan, butuhnya yang mana sesuai dengan kebutuhan aja. Makanya saya nggak mendominasi. Saya seorang brand ambassador dari salah satu brand suplemen, tapi saya nggak pernah menganjurkan teman-teman sendiri kalau misalkan memang ada budget lebih, teman-teman pengen lebih cepat pembentukan badannya, ya kalian bisa membeli suplemen dengan budget kalian masing-masing. Ada yang pengen merek ini, ada yang pengen bagus yang ininya, untuk tenaganya, untuk ototnya, bebas. Kalian bisa pilih suplemen yang mana. Bang, tapi saya nggak ada uang bang buat beli suplemen. Kan ada yang murah, saya udah kasih tahu proteinnya gitu. Jadi sebenarnya semuanya ada jalannya, cuman kadang kayak kacang di blender bisa juga tuh. Iya, bisa juga kacang di blender, ayam di blender, jus ayam, jus telur itu saya suka makan juga. Iya, kalau mau tanding malah kalau nyari cemilan beli kacang-kacang biasa, kacang yang buat kacang pecel gitu kali ya. Nah, kacang pecel, Gado-gado, terus dia cuman kayak kalau nggak di air fryer di teflon aja sampai matang, udah terus dia bawa jadi cemilan dia kacang. Iya. Oh. Kayak disangrai gitu. Iya, ya. disangrai doang gitu. Ya, karena kepake nih, kalau nggak dipakai jadi semurah. Iya, benar. Kebanyakan makan kacang. Kacang, karena tenaganya dipakai. Gitu. Ini kayaknya perlu kita tulis ya sebagai catatan teman-teman semua untuk yang lagi olahraga sekarang ini. Ini kelihatan banget kayaknya beliau ini brand ambassador suatu produk kayaknya. Lancar banget ngomongnya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita tanya dulu, waktu itu yang dimaksud hidup susah itu apa? Waduh, hidup susah ya. Ini sesusah apa itu? Waduh, dulu saya sempat ngamen juga. Saya sempat jadi OB juga. Sempat. Umur? Iya, itu badan masih kecil, tak masih udah masih kecil. Dulu tuh kenapa sih kok mau jadi OB? Ya karena nggak ada uang buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Kenapa sih mau ngamen? Karena buat ngebantu juga orang tua. Karena kebetulan mama sama papa pisah. Kita memang broken home. Saya tinggal cuman sama adik, sama mama, terus ya cuman bertiga aja gitu. Jadi saya menggantikan sosok ayah di situ, ya kan, ngebantu mamah juga biar bisa membantu ekonomi lah, keuangan keluarga. Di situ juga ya saya apapun saya lakukan untuk bisa ngebantu, walaupun ya sebenarnya dari OB itu berapa sih gitu kan, nggak terlalu gede juga. Kadang ada yang 300.000 ya kan waktu OB-nya apa coba? Oh, ini ada salah satu restoran itu kan. Jadi saya tuh tugasnya diskoser, namanya tuh bukan OB tapi diskoser ya. Di bawahnya OB kayaknya itu tuh. Cuci piring. Diskoser itu lebih ngerjainnya lebih yang kotor-kotor daripada OB gitu kan. Jadi ngerjainnya tuh kayak milet ikan dikerjain, nyuci sampah, ngebersihin selokan, ngebersihin saluran-saluran air yang mampet, saluran itu, terus dicuciin juga piringnya, wajan-wajan yang gedenya. Wah, semua yang kotor-kotor, yang jorok-jorok bener itu sama diskoser semua. Restoran Sunda gitu sih. Iya, restoran Sunda gitu. Iya. Emang bagian dapur banget ya, dapurnya dapur gitu ya. Iya, bagian dapur banget. Nyari proteinnya dari mana? Nyari proteinnya itu dari dia dulu, dari situ juga. Maksudnya karena udah mencintai Mas Adere pada saat itu ya kan, kadang di restoran tersebut itu terkenalnya itu makanannya itu lele terbang. Bukan lele terbang, apa itu? Gurame terbang. Gurame terbang. Nah, itu kadang kan makannya sekeluarga, tapi kan orang normal makannya sedikit. Ya kan, akhirnya ya bos suka marahin juga kan. Enggak boleh makan sih, saya makanin aja dulu sebelum dicuci. Saya pisahin dulu makanan sisanya. Yang masih aman. Yang masih aman, ya kan? Ya masih ada banyak sisanya gitu kan. Saya amanin dulu, saya makan dulu, abis itu saya cuci baru. Enggak ketahuan ini orang nih. Iya, enggak ketahuan ini dari belakang ya. Protein lah itu ya. Iya, protein juga kan. Ya, saya mikirnya dulu ya sebenarnya nggak ada alasan sih untuk teman-teman semua punya badan bagus, sebenarnya dari niatnya aja. Apapun sebenarnya kita bisa, kapanpun dimanapun sebenarnya kita bisa. Walaupun ya sebenarnya itu kurang baik juga sih, karena makanan sisa kita makan ya sebenarnya kurang sehat. Tapi pada saat itu kan kondisinya memang nggak ada dan nggak bisa buat beli ikan langsung. Jadi ya karena makanan sisa adanya segitu, dengan gaji 300.000 saya nggak bisa untuk itu sambil latihan tuh? Udah sambil latihan. Latihan di rumah? Latihan di rumah, pakai dumbbell yang kecil-kecil itu. Dumbbell semen itu? Iya, dumbbell semen itu. Tapi itu jadi berapa lama proses? Kan udah jadi OB lah gitu ya. Terus sambil, berarti kan di situ kan lagi mulai workout tuh ya. Gitu ya. Iya, lagi mulai workout. Macam. Untuk yang mulai kelihatan jadinya itu angka 1-2 tahun. Udah mulai tuh, otot tuh udah mulai kebentuk tuh. Tajem ototnya, tapi kecil, tapi tajem dia ototnya udah mulai kebentuk. Jadi sebenarnya yang bikin kita cepat kebentuk itu adalah sebuah proses atau sebuah kekonsistenan kita yang kita lakukan terus menerus gitu. Istiqomahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita cuman kadang ada yang bilang, "Bang, saya latihan dari 2008. Sekarang 2023 belum jadi-jadi, Bang. Katanya Abang baru 12 tahun." Wah, saya lebih lama deh, Bang. Bentar. Mulai 2008.
off-nya berapa lama? Iya 2008 mulai sebulan, terus saya baru mulai Januari bang 2023. Dihitungnya dari 2008 gitu kan. Ini nggak konsisten dong kalau gitu. Oh iya ya bener nggak jadi. Jadi sebenarnya kadang orang itu nggak konsistennya itu yang salah, nggak konsisten. Jadi sebenarnya bukan ketika latihan berat, tapi konsistennya itu. Konsistennya sama kalau misalkan kalau kita berbicara tentang otot itu dia sifatnya itu elastis, bisa membesar, bisa mengecil. Nah sekarang kalau misalkan cewek itu kan pengennya ngecilin badan. Ya kan, yang kita kecil bukan ototnya tapi lemaknya, sehingga kita akan lebih maksimal ototnya jadi lebih kenceng, badannya kenceng-kenceng, tapi lemaknya itu kita kikis jadi langsingnya lebih bagus, ya kan. Nah kalau kita pengen ngegedein otot, bang harus latihan berat ya bang. Kalau latihan otot ngegedein otot, betul, karena akan terjadinya hypertrophy. Hypertrophy itu adalah sebuah pembentukan otot yang dimana akan mengalami delay onset muscle soreness. Kadang kan kalau beres latihan suka sakit-sakit badan ya. Nah sakit. Nah prosesnya tuh seperti ini, kita latihan. Ya kan, pada saat kita latihan kita diputus rabut ototnya, namanya delay onset muscle soreness, kerusakan otot secara mikroskopik. Jadi pada saat kita latihan, ya kan, kita tuh merusak otot, bukan memperbaiki otot, merusak. Tapi sayangnya ketika kita makan protein yang cukup, dia akan kembali lagi seperti ini dan akan makin tebal. Jadi otot yang tadinya lurus menjadi makin besar. Itulah sebuah proses pembentukan otot. Gitu. Jadi otot itu, jadi ketika jadi ketika kita sakit-sakit badan itu berarti bagus dong latihannya. Tapi kadang berarti dapat gitu. Nah, cuman ini kadang ada yang salah ya. Kadang kalau baru mulai latihan, buat teman-teman semua yang baru mau belajar latihan, jangan kebakar sama semangatnya. Ingat masih ada hari esok. Jadi semangatnya ditahan dulu nih, iya kan? Jadi jangan terlalu berat dulu sehingga sakit-sakit badannya nggak terlalu maksimal. Kalau terlalu maksimal banget nanti nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah. Dan nggak mau latihan lagi. Ya, jadi slow aja gitu kan, dikit-dikit. Tapi emang rumusnya seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang otot harus latihan berat, harus. Saya bilang harus. Kenapa? Pada saat kita pengen merusak otot ini harus terjadinya delay onset muscle soreness, itu harus beban berat. Berat itu gimana sih bang maksudnya? Contoh, misalkan Mas Ari bebannya normalnya bisa ngangkat 5 kg, saya bisa ngangkat 30 kg. Nah Mas Ari berarti 5 kg, berarti kalau kita naikkan 6 kg berarti bagus dong. Kalau kayak gitu berarti udah ada beratnya masing-masing. Oh berarti berat versi Mas Ari itu ada di angka 6 kg, tapi berat versi saya ada di angka 31 atau 35 kg. Jadi semua orang punya berat masing-masing. Harus lebih dari maksimalnya. Betul, lebih dari maksimal. Nanti akan bertambah lagi. Atau gerakan yang belum pernah dilakukan. Contohnya misalkan Mas Ari biasa berangkat kerja naik mobil, suatu hari mobilnya bannya bocor, terus dari rumah ke kantor jalan kaki, pasti sakit kakinya. Kenapa? Ngebentuk otot kakinya. Soalnya belum pernah dipakai jalan. Jadi orang kalau pegel jalan berarti sebenarnya lagi ngebentuk ototnya seperti itu. Semangat nih kayaknya. Kasih keras walk-nya, jangan kasih kendor. Nanti kapan dong kita diajarin ya? Apa gerakan-gerakan mana nih? Bagus. Sekarang Ika ketemunya di mana sih? Sama gumpalan ini. Gumpalan. Jadi sebenarnya dulu aku sama dia tuh udah kenal kayak temenan lah dulu. Aku sekolah kan aku di Bandung, dia di Cirebon. Dulu kita sama-sama atlet gulat. Hah? Oh atlet juga? Ya. Gulat? Jawa Barat ini? Aku Bandung Barat, dia kota Cirebon. Jadi kita tuh musuhan gitu. Pelatnas gitu kak? Pelatda. Jadi zaman aku SMA, dia SMA, tapi beda kota. Jadi kita tuh kayak musuhan gitu karena beda kontingen kan. Nah terus awalnya udah kenal dia tuh dari situ. Jadi kayak temenan biasa. Udah lama dong berarti maksudnya udah kenal tuh udah lama? Kenal udah lama karena tahu dia itu kan kan kita kalau misalnya gulat itu ada per kelas kan. Nah kontingen aku tuh kayak punya satu jagoan yang sekelas sama dia selalu kalah terus. Jadi kita sebel banget dulu tuh sama dia karena jagoan kita di Bandung Barat itu selalu kalah sama dia. Nah, jadi kayak inget terus nih mukanya ditandain gitu. Terus kan dia kan sekolah di Bandung di PPLP tuh kayak sekolah atlet lah. Jadi dia tuh memang udah lama tinggal di Bandung dari zaman SMA ya. SMA. Karena dari kota Cirebon itu dipindahkan ke PPLP Jawa Barat tuh buat di sekolah atlet khusus. Karena dia termasuknya atlet bagus lah di gulatnya dulu. Sebelum ke bodybuilding. Atlet bagus. Terkenal. Tapi dulu kalau kenal sama atlet bagus tuh kan kayak numpang pansos gitu kan. Nah tapi setelah lulus sekolah SMA aku kan udah stop di gulat lagi. Karena aku fokus kerja. Sempat di perbankan juga aku
kurang lebih 8 tahunan lah dulu. Nah terus dia tuh aku nggak tahu, dia kan kuliah di UPI, tapi aku nggak tahu kalau ternyata dia tuh kerja di salah satu gym di Bandung. Nah terus setelah itu tuh aku ya lagi ada kayak mulai galau lah di tempat kerja kan. Terus memutuskan aduh ya dulu masih bingung mau resign gimana nggak gimana gitu kan, karena setelah ketemu sama teman-teman yang suka kajian lah. Ya karena niatnya mungkin pengen memperbaiki, jadi dipermudah aja. Akhirnya udahlah mantep bulat aku keluar resign dari tempat kerja, fokus nggak punya kerjaan itu. Jadi kata orang tua tuh, tapi nanti gimana, maksudnya kan penghasilan, karena memang aku anak pertama juga paling gede dan orang tua juga gak kerja. Belum nikah tapi kan? Belum nikah dulu. Nah terus udahlah bismillah aja gimana nanti gitu, karena aku udah bulat mantap. Karena dulu tuh jujur pas setelah sering ikut kayak kajian kayak gitu kan lebih tahu gitu ya. Setiap berangkat kerja tuh bawahnya pengen nangis aja gitu. Jadi kan ngapain ya, maksudnya gak kerja nyaman, gak gitu nyaman. Ya gak nyaman kerja di kerja gak nyaman dia. Terus udah gitu kayak wah banyak pikiran takut kesana sini lah. Akhirnya udahlah mutusin resign. Ketemu sama, untungnya alhamdulillahnya tuh ketika lagi saat kondisi kayak gitu aku kan gak punya penghasilan, tapi ya masya Allah ya tiba-tiba ketemu klien gym dia dulu, tapi udah jadi kayak sahabat. Ada cewek, dia tuh kayak punya pabrik baju bayi gitu, masukin baju bayi. Nah dia kan suka kayak banyak apa tuh kayak baju-baju yang broken size atau apa yang sisa-sisa apa itu kan. Ika mau nggak kamu jualin ini? Terus aku jualan. Dan masya Allah ya dalam 1 bulan itu nyampe penghasilan aku kayak 2 kali lipat gaji di tempat kerja aku. Dari jual itu diganti. Cuman 5 ribuan dong loh baju. Padahal ya. Iya, padahal cuma 5 ribu. Tapi kayak di pasar minggu yang di Gasibu lah, kalau di Bandung tuh di Gasibu kayak pasar minggu yang dari pagi sampai siang doang jualannya kan. Cuma hari Minggu aja. Ternyata itu aja 5.000, 10.000, cuman kan memang barangnya bagus. Ya alhamdulillah dari situ tuh ternyata ya terganti. Nah terus ketemu satu temen yang suka kajian di Al-Latif. Nah akhirnya ketemu, terus kenal-kenalan, akhirnya masuk di satu komunitas. Kan kalau di Al-Latif kayak pemuda hijrah gitu ya. Nah akhirnya ketemu dan sering ngumpul di situ. Nah awalnya itu ketemu dia lagi di Al-Latif juga. Oh jadi setelah sekian lama nih nggak ketemu karena aku udah nggak aktif di atlet gitu, aku fokus nggak kerja. aktif tahun berapa? Lulus sekolah SMA 2012. Pokoknya lulus SMA kan. Ya. Baru ketemu lagi berarti tahun? Pas menjalani ke 2019. Ih lama juga tuh. Iya. Tapi masih ingat sama sosoknya Bang? Ya ingat dia tenar dulu gimana? Iya ingat, tapi aku tuh nggak percaya. Kan dulu aku tuh suka ikut kiam. Suka inget ya berarti? Iya. Baru ngomong ya. Dulu suka aku ya. Dulu nggak ngomong suka inget. Nggak pernah ngomong. Dulu tuh suka ikut Qiyamul Lail kan, setiap malam Ahad tuh, jadi pasti nginep di sana. Nah terus abis kajian Isya itu kan jam 9 beres, biasanya kita cari makan dulu sebelum tidur kan gitu. Pas lagi cari makan, kok kayak kenal ya? Tapi nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin dia ada di sini karena dia tuh ngomongin ke kajian dulu. Ya, cukup agak susah lah, agak susah dulu. Sering karena lebih seneng mainnya kan. Jadi dulu kalau misalnya kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata bener. Loh, terus aku ngobrol kan, itu tuh kayak teman aku dulu pas waktu zaman sekolah di ATU, tapi kayaknya nggak mungkin. Pas dia nyamperin, ternyata bener. Tapi aku posisinya dulu belum pakai nikob. Oh jadi tak ketahui ya gitu ya. Nah terus beberapa waktu lagi ketemu lagi yang aku udah pakai nikob, dia nggak tahu aku, tapi aku kok jadi lebih sering lihat dia di Al-Latif. Ternyata dia tuh memang kenal juga sama teman-teman yang pemuda hijrah. Jadi udah di situ, tapi kita baru tahu nih. Nah terus dia mulai udah nikah belum ya gitu lah, biasa lah nanya-nanya. Tapi aku pikir belum, cuman karena waktu itu posisinya aku juga udah mulai pengen bener-bener hijrah, terus udah nggak mau kenal-kenal sama cowok lah gitu kan. Aku bilang ya kalau mau serius datang aja ke rumah. Ternyata pulang pertandingan di Malaysia ya. Ya, pertandingan di Malaysia. Awal Desember 2019 itu dia tiba-tiba datang ke rumah. Bener datang ke rumah. Bener, dan aku mau berangkat kajian, terus kata mama tuh itu ada yang datang, terus pas ngobrol-ngobrol ternyata dia bilang ya mau serius lah, intinya mau serius nikah gitu. Terus
posisinya aku kan nggak kerja, terus dia juga belum punya pekerjaan yang bener lah gitu kan, lah gitu, dan nggak punya biaya sama sekali, jadi orang tua juga bingung. Ini mau kawin tapi gimana? Iya gitu. Maksudnya berdasarkan niat aja nih. Iya. Terus udah gitu modal otot doang. Itu berarti waktu pertama kali dulu 2012 ketemu sama dulu jauh. Ototnya dijadiin mahar. Iya. Belum gede kan? Belum gede. Dulu masih kecil banget ya di zaman gulat itu yang 47 kilo itu. Iya. Coba jujur waktu pertama kali lihat lagi ya waktu 2014 udah naik kayak itu berat banget udah naik. Udah naik. Tapi pas ketemu di Alatif itu deh. Pas di Alatif udah naik. Gimana first impressionnya gimana? Kan udah beda tuh. Ya makanya Agak kan aku gede. nggak percaya kan, tapi kok beda, tapi kok mukanya sama gitu. Ya Apa diedit nih orang gitu ya kan ya? kaget. Cuman karena dulu udah sempat kenal kan, jadi kayaknya iya, pas dia nyamperin ternyata bener. Terus pas waktu itu orang tua terus gimana kan bingung, orang tua juga nggak punya, karena kan orang tua aku nggak kerja, udah sepuh. Terus ya nggak tahu, ya udah coba lihat aja niatnya gimana. Aku pikir dia tuh ngajakin nikah punya duit ya. Masya Allah. Terus ternyata dia nggak punya biaya juga. Cuman aku bilang ya udah kalau memang beneran serius ya niat lillahi ta'ala aja. Bismillah. Terus rencana di mana? Karena kan nikah juga sewa gedung kayak gitu mahal kan, terus awalnya ya udahlah nggak apa-apa akad aja. Jadi kita akad waktu itu di Masjid Al-Latif. Ketemu di sana, terus sampai ininya disahin juga di situ gitu ya. Terus dibantu sama DKM Al-Latif. Jadi kayak biayanya itu kita cuma kayak bayar kebersihan doang. Nggak bayar tempatnya. Jadi kayak dimudahin aja gitu ya. Bener. Karena kita jamaah di situ kan, jadi katanya Karena tahu jamaah buat Kang kan. Kris mah udah aja, katanya bayar uang Modal kebersihan otot aja. kayak modal otot. Bayar uang kebersihan aja buat ini kan marbot-marbotnya kan Buat harus marbot ngebantuin aja. beresin ini makanan atau mungkin beresin kursi, katanya kayak gitu. Oh ya udah Biar ya. sah dulu aja gitu ya. Iya, biar yang sah penting dulu sah aja dulu. gitu. Waktu itu cuman dia juga kan nggak punya mahar apapun, jadi saya bilang ya udah sebisanya. Cuman kan kayak beli cincin yang Cincin 1-2 ini gram doang lah apa, gitu. Kayak di toko emas biasa aja gitu kan. Cincin apa itu yang Asal namanya? buat syarat doang, terus ya Oh, udah. cincin murah lah pokoknya. Dulu maharnya tapi nggak tahu ya, karena niat mungkin. Dia bilang 2 minggu ngapalin surat Ar-Rahman. Jadi waktu itu maharnya memang surat Ar-Rahman doang. Oh, Masya Allah. Iya. Iya, terus kamu Itu saya bisa secepat itu dengan ngapalin? Iya nggak tahu, aku juga ada. Kalau ada niat gimana? Iya. Kalau ditanya saya nggak tahu, kata dia kan kamu tuh orang yang susah banget buat ngafal, susah banget buat baca Quran, sholat juga aku lihat nggak pernah dari dulu gitu kan, baru sekarang aja agak-agak pas ini ya, di susah. Masjid Al-Latif gitu ya. Akhirnya dia pengen ya istilahnya ngasih challenge juga ke saya. Aku pengen kamu nggak bisa ngasih apa-apa, aku pengen kamu maharin surat Ar-Rahman buat aku gitu ya. Terus ya saya coba buat maksimalin gitu kan untuk orang yang disayang gitu kan, saya coba maksimalin. Ternyata dalam waktu 2 minggu saya ngafalin itu Masya Allah. semua. Dan itu ya, harus semua harus karena niat. Ternyata bisa ternyata. Dia kan iya. alamat pasti KTP Cirebon, sedangkan kita kan nikah di Bandung, terus kan harus ngurus-ngurus pindah alamat segala macam. Tapi ya Masya Allah dipermudah kan, biasa kadang kayak ke kantor imigrasi gitu juga agak lama ya. Terus 2 minggu setelah dia bilang mau nikah, kita ngurusin 2 minggu, terus dapat jadwal akad 2 minggu itu ya. Iya, udah langsung beres. Prosesnya cuma 2 minggu doang. Masya Allah. Tapi ini apa yang membuat kalian yakin satu sama lainnya? Yang ngelamar dulu deh. Nah, Yang kenapa ngelamar dulu. harus Ika? Kenapa Ika tiba-tiba udah gue yakin nih bini gue gitu. Karena kan udah lama nggak ketemu, apa segala macam, pasti juga ketemu sama wanita-wanita Banyak. lain gitu Oh, di gitu. sekitar gitu. Kenapa harus Ika? Nggak tahu ya, sebenarnya ada beberapa pertimbangan juga sih. Salah satunya sebenarnya ada 2 wanita waktu itu. Iya, sebenarnya. Ada 2 wanita pada saat udah mau bener-bener udah mau nikah banget tuh, ada 2 wanita gitu kan. Cuman memang kebetulan pada saat itu
yang satunya itu masih menjalankan dalam tanda kutip yang gak ada di Islam, itu pacaran gitu. Ya pada saat itu saya udah nggak mau pacaran. Saya bilang tuh ya kalau misalkan mau serius nikah aja gitu kan. Saya udah nggak mau pacaran. Tapi yang satunya itu dia masih pacaran gitu kan sama orang lain juga gitu kan. Saya bilang oh saya nggak bisa kalau kayak gitu. Akhirnya saya lebih milih dia karena memang dia udah nggak pacaran. Kemudian juga emang udah fokus juga ke agamanya. Terus saya lihat juga dia udah jauh lebih lama daripada saya. Saya masih istilahnya di situ sebagai jamaah gitu kan, masih anak baru lah, masih belajar sholat, masih belajar konsisten gitu ya, masih belajar istiqomah gitu kan. Ya saya sebenarnya agak malu juga gitu sama dia. Maksudnya saya belum bisa banyak apa ya istilahnya, belum kayak Ustadz kok kamu mau sama saya gitu. Gak apa-apa, saya juga nggak punya mahar. Saya bilang tuh, akhirnya dia ya udah nggak apa-apa, saya mau, tapi ya saya pengen kamu buktiin keseriusan kamu dalam agama kamu. Saya pengen kamu maharin surat Ar-Rahman buat saya. Di situ keren, di situ langsung saya tertantang juga untuk bisa. Saya bisa nggak ya gitu. Tapi Allah ngasih kemudahan untuk saya bisa menghafal. Saya juga nggak tahu, saya orangnya nggak bisa, jarang banget baca Quran di situ. Tapi saya belajar buat 2 minggu tuh padahal. Namanya juga jodoh ya ibarat. Jadi ini luar biasa banget ya. Ibaratnya kalau kita lihat mereka berawal dari minus tapi kemudian ketika menikah udah rezekinya dikomplitkan nih, masya Allah. Dimudahkan. Kenapa mau terima langsung? Kenapa mau terima? Gak tau ya, karena dulu tuh udah mantap banget, udah gak mau pacaran, gak mau kenal sama cowok gitu, udah gak mau. Dan memang alhamdulillahnya aku tuh ketemu sama orang-orang yang satu sekufu lah ya, yang memang kayak mereka tuh selalu mengingatkan kita kalau misalnya kita mulai oleng-oleng gitu kan ya. Nah terus akhirnya udah dimantepin yang bener-bener kayak kalau ada laki-laki yang memang, aku sebelum sama dia sebenarnya sempat ada juga yang kayak ngajak ta'aruf gitu. Cuman yang nggak tahu ya, ta'aruf juga kan tidak selalu cocok ya. Tapi setelah banyak juga teman-teman yang lain bilang bahwa misalkan oh enggak, dia juga nggak cuman ke kamu, maksudnya ke sana sini juga, oh berarti udah belum bener lah gitu kan ya. Tapi pas setelah dia bilang serius mau nikah, ya dia liatin dengan aksinya kan, jadi oh ya sudah, mungkin ini pilihan yang terbaik gitu sih. Terus ya. Sekarang ya secara ekonomi jauh banget lah dibanding alhamdulillah dulu. Ya udah dimudahkan. Dan dulu suka dimarahin dulu waktu sama teman-temannya karena yang lainnya kan berani ngajakin ta'aruf gitu kan, tapi kalau misalkan saya ya masih begajulan gitu kan, nggak ya cuman ngedeketin tapi nggak mau ini, ya saya bilang ya udah saya action aja. Banyak yang cuma ngeliatin dari jauh, nggak berani aksi kan? Iya gitu kan. Daripada taruh, udah saya langsung terobos aja ke orang tuanya. Keren. Nah berarti kalian pas udah nikah langsung hidup sendiri atau masih sama orang tua? Sendiri kita langsung. Belum ada penghasilan dulu? Iya nggak ada. Belum, cuman dulu tuh dia kan sempat pernah kerja di salah satu gym besar lah di Bandung. Dan dulu tuh sempat penghasilannya sebelum menikah sempat naik dulu, tapi naiknya masih di zaman-zaman jahiliyahnya dia. Yang dia tuh masih kayak dia punya kendaraan, terus pas sebelum nikah tapi kita mutusin untuk jual itu ya, jual mobil. Dia sempat punya kendaraan kan, jual mobil itu, terus kita beli rumah, ya rumahnya rumah kecil lah gitu kan. Jadi pas waktu udah beres nikah itu kita sempat ngontrak dulu kan, tapi lama-lama kok kayaknya kita coba deh cari rumah gitu. Ternyata ada rumah bekas gitu yang dijual lebih murah. Jadi kita beli tuh rumah di Bandung waktu itu. Rumah kosong 8 tahun. Tapi dia jual murah banget. Iya, rumahnya ya banyak gosip-gosipnya rumah-rumahnya. Jadi orang nggak berani buat beli. Akhirnya emang udah. Iya. Kalau untuk kita yang nggak takut sama begituan malah udah aja. Katanya angker lah, terus banyak yang nggak jadi. Banyak yang nggak jadi. Bekas simpenan DPR. Ada pas masuk ke dalam itu ada darah. Iya. Katanya bekas dilabrak sama itunya, bekas pembunuhan lah, apa segala macam.
Wah, alhamdulillah lah saya bilang. Bismillah aja karena punya rumah karena harganya murah, terus Iya. udah oke. Itu rumah yang tinggal sekarang? Iya. yang di Bandung. Yang di Bandung. Iya, yang Pasti di Bandung. tinggalnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah iya kadang. Ya ngaji aja yang banyak gitu kan. Iya. Bismillah aja karena kita niatnya pengen punya tempat tinggal gimana ya. Dan ini ada yang murah gitu kan. Gila udah direnov bagus juga. Iya, kadang-kadang udah orang ketakutannya sendiri ya. Iya, kita cuma ngechat doang, ngechat sama apa ngebenerin keramik yang bolong, yang kotak-kotaknya bolong kita tambahin, udah jadi bagus lagi. Iya, tergantung kita gimana Rumput-rumputnya kan aja tinggi ya di iniin. Nah kemudian mulai berubah ekonomi sejak main sosmed atau sejak menikah tuh dia udah mulai kan awalnya dia jadi OB di Skosar itu kan sebelum itu nikah. betul udah nikah? Belum, itu sebelum nikah. Nikah. Terus sebelum nikah tuh Jadi dia tukang sempat bersih-bersih juga di di gym dengan Terus naik jadi personal trainer. langsung personal trainer. Iya, naik jadi personal Lumayan trainer. dong ya, Iya, nikah. terus naik Ada penghasilan lagi lah, jadi lumayan. manajer personal trainer. Itu setelah menikah. Iya, setelah menikah. Iya. Setelah menikahnya naik jadi manajer personal trainer. Oh, berarti maksudnya untuk karirnya juga cepet banget iya, ya? rezeki dibuka gitu ya. Maksudnya kalau Setelah menikah ya. kalau jodoh itu rezeki kayaknya ada aja nemu gitu dibuka Iya, kan ya. pas udah mulai personal trainer pun tapi penghasilannya belum yang signifikan banget gitu. Nah mulai sekarang mungkin lebih kerasanya semenjak di sosmed juga sih. Oh, udah Mulai sekarang. sosmed tahun berapa? Awal di brand ya. Awal di brand yang naungin kita sekarang. 2002 yang itu. naungin kita sekarang. 2020 apa? Pas pandemi dia, ya? Iya pandemi. Dia baru lahir banget. Jadi pas ini lahir. Titik terberat dalam hidup saya itu ketika saya diangkat menjadi seorang manajer personal trainer. Di situ saya dapat musibah di mana saya punya uang 21 juta, saya beli motor cash gitu kan sama istri. Motornya itu ditinggal sholat zuhur cuma 30 menit hilang dicuri. Terus saya pinjam uang sama member saya buat beli motor bekas, dibeliin motor bekas, ditipu. Astagfirullah. Itu lagi dicuci tuh. Iya, udah wah itu utang udah ada di angka 30 sekian juta gitu kan, 30 sekian juta ngembaliin dari mana? Saya bilang saya nangis di pinggir jalan waktu itu di Jalan Kosambi, saya nangis. Motor kaki banget buat kita. Iya, saya selalu ingat itu. Kerja, Masa itu titik-titik terendah saya yang dimana itu kayak udah digencet, tertimpa tangga gitu kan, udah nggak bisa balikin nih, gimana caranya ngebalikinnya? Ya kan nangis pinggir jalan sama istri gitu kan, maafin saya nggak bisa ngasih yang terbaik buat kamu. Saya cuma kayak gini, cuman bisa nyusahin kamu aja. Sebenarnya itu musibah juga kan. Saya nggak boleh. Nah, jadi di situ ada salah satu orang ya istilahnya kayak penolong gitu buat saya. Dia malaikat penolong ya kayaknya. Dia langsung nelpon saya, "Bro, lu kenapa?" gitu kan. Enggak apa-apa kok, saya enggak apa-apa. Lu nangis ya? Lu lagi ada masalah, kenapa? Ngomong aja. Enggak apa-apa. Akhirnya dia maksa buat ngomong, saya ngomong, "Ya udah lu butuh berapa?" Ditransfer tanpa jaminan, kita baru sekali ketemu. Tanpa jaminan, dia di Jakarta, saya di Bandung, tanpa jaminan. Kenal di mana? Jadi dia tuh salah satu atlet juga tadinya di salah satu organisasi, ya kan, organisasi Binaraga. Nah, jadi atlet yang sekarang menjadi seorang pengusaha dan dia adalah owner dari brand suplemen lokal terbaik di Indonesia sekarang. Oh, yang ini itu. Yang ini itu sekarang. Jadi itu adalah sebuah karena saya selalu berpikir gini, kalau teman-teman bilang bahwa rezeki itu apa yang kita makan jadi kotoran. Oh, bukan, salah, teman-teman salah. Kalau kalian didapat kepercayaan atau trust dari orang lain, itu adalah Allah kasih kepercayaan itu lewat dia ke kalian. Kalau kalian jaga, Allah pun pasti ngelihat dan dengan saya gini, wah, saya dapat rezeki nih. Rezeki apa? Ya memang saya harus kembaliin uang itu, ya kan, ke Kodiki gitu ya. Namanya Kodiki gitu ya, namanya Diki. Saya harus kembaliin uang itu, tapi saya berniat, ya Allah, saya udah dibantu oleh orang ini gitu. Saya beresin utang saya. Sekarang saya harus beresin utang ke dia, tapi hanya ke satu orang, bukan ke dua orang. Dua orang yang sudah saya kecewain, saya akan ganti dulu uangnya gitu kan. Dan ya Allah, bantu saya untuk saya bisa membayar uang ini dengan sangat cepat sekali. Dalam waktu 2 bulan saya balikin uangnya. Saya rela cuma makan mie tiap hari. Makan mie tiap hari. Dulu Kadang kan gak kebayang 30 nasi juta dari mana? Iya, nasi telur, nasi garam, nggak apa-apa. Yang kumpulin yang ada uang nih, aku baru bayar member. Yang ada uang gajian nih, aku dari manajer trainer nih, kumpulin. Pokoknya dalam 2 bulan itu saya ganti semuanya. Ternyata Kodiki itu dari situ tuh memang dia tuh ngetes dan ngelihat kepercayaan saya. Dia tahu saya punya potensi sebagai seorang atlet, tapi dia juga pengen lihat,
attitude-nya seperti apa, kejujurannya seperti apa. Mungkin bagi dia uang segitu kalau nggak dibalikin juga ya udah gitu, tapi dia pengen tahu dan di situ saya jaga kepercayaannya 2 bulan saya balikin, alhamdulillah rezekinya sampai saat ini. Masya Allah. Dan malah jadi panjang ya? Iya, malah jadi panjang. Dan merubah kehidupan banget, titik balik banget. Ngerubah kehidupan yang tadinya nggak punya apa-apa jadi wah segala kayaknya dipermudah banget. Dipermudah banget, iya sampai saat ini itu rezeki setelah menikah ya. Iya. Kehidupan pernikahan ini beda-beda setiap orang ya. Ketika habis menikah, 2 kepala yang beda jadi satu gitu ya. Ada yang mungkin cobaan di awal pernikahan ada ya kan. Ada yang kemudian ya emang pas nikah itu cobaannya ada itu juga. Cobaan. Tadi juga sempat cerita kan bahwa di awal tuh perekonomian juga lumayan susah banget gitu. Ya gimana gitu orang di awal aja dengan pernikahan dari nol gitu kan. Udah kayak pom bensin kan. Hitung dari nol ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah ini kan kalian itu adalah istilahnya pasangan yang mungkin agak berbeda daripada biasanya. Mungkin kalau kita ya perekonomian kayak gitu kita makan udah sama-sama paham aja lah makannya masih gitu. Nah tapi kan di sini normal ya. Ini nggak normal. Ya ini kan yang normal ya. Ini makhluk yang berbeda gitu. Proteinnya harus beda gitu. Istilahnya kalau kita tuh bisa citing-citing udahlah makan telur aja cukup digoreng udah. Ini kan telurnya harus sekian banyak. Bukan masalah ini kan jumlahnya harus lebih banyak. Jadi selain nikahin juga Ika berarti kayak miara sesuatu gitu. Harus digedein gitu. Nah ini gimana tuh di awal-awal pernikahan? Di awal-awal cukup kaget ya karena kan dulu waktu kenal pertama kali masih kayak manusia normal gitu ya. Terus pas ya aku sekarang udah jadi atlet binaraga, terus memang karena kebutuhan makan aku memang segini, maksudnya bukan karena dia bilang bukan karena serakah atau apa, tapi memang kebutuhan tubuhnya kan semakin banyak otot ya semakin perlu banyak juga asupan nutrisinya gitu kan, karena makanan otot itu ya protein. Cuma memang di awal karena memang kita kan agak sulit juga ya, jadi saya bilang ya gimana ya, memang nyarinya adalah protein yang banyak, terus udah gitu murah. Jadi akhirnya dulu ngincernya telur, tempe tahu yang gitu. Karena ya untuk ke daging pun cukup lumayan kan harganya gitu. Terus bahkan dulu paling susahnya lagi, paling sering ributnya kalau lagi mau pertandingan. Oh itu malah ribut tuh. Karena persiapan pertandingan tuh kan dia diet kan. Diet itu kan kayak ya makanan juga nggak bisa makan bebas, nggak bisa jajan di luar. Otomatis harus selalu ada kan, harus masak gitu. Kalau sekarang mungkin kondisi sekarang ya misalnya dia diet terus aku belum bisa sempat masak karena misalkan sibuk atau apa, kita yaudah beli di luar. Misalkan yang paling aman apa kayak all you can eat yang pasti proteinnya banyak gitu kan. Oh all you can eat itu ini ya salah satu cara untuk ini protein ya. Iya. Soalnya jajannya nggak terlalu mahal, kalau di luaran bisa lebih mahal dapatnya. Kalau ala carte itu dia bisa lebih mahal. Karena porsinya lebih banyak. Oh jadi all you can eat cuma pilihnya protein semua. Daging doang yang dia makan. Nah itu kan kalau sekarang gitu, kalau dulu kan mana bisa ya kan. Berarti restoran-restoran kalau lihat binaragawan datang, aduh. Ya aduh. Daging gue habis. Puding nggak dimakan, nasi nggak dimakan, daging doang dihabis. Saya kan kalau gitu kan yang manis-manis dibanyakin. Nasinya dibanyakin gitu. Kalau ini aduh kayaknya harus ada batasan kan. Jadi restorannya langsung pasang plang, ada gambar begini dicoret. Tapi benar juga emang begitu sih. Kalau kayak ini pilihannya daging aja. Daging semua ya, benar-benar. Oh jadi pilihannya udah makannya di situ. Ya kalau sekarang gitu kan. Hah? Nyicil ya? Apa? Kan? Nyicil KPR. Ya udah pegang dulu. Pilih sendiri. Oke. Kalau dulu kan kita mana mampu buat ke all you can eat gitu kan. Jadi akhirnya mau nggak mau kayak nyetok telur kan, telur mah masih cukup lumayan. Tapi telur berarti harus berapa? Per sekilo? Nah dulu itu ngeantisipasinya kan yang dicari adalah proteinnya kan. Nah jadi si telur itu kita nggak beli yang butiran. Kita selalu cari toko donat. Kalau dulu ada toko donat, dia itu kan kalau donat itu dia nggak pakai putih telurnya kan. Dia pakai kuningnya aja. Putihnya itu dijual per kilo yang udah dibukain gitu. 1 kilo tuh murah cuma 7 apa 8 ribu. Karena kan dia jatuhnya kan sampah buat dia karena nggak dipakai gitu. Benar, sampai kita punya langganan kalau misalnya ada putih telur sehari berapa 3 kilo ya udah dibeli 21.000 udah dapat 3 kilo. Kalau misalnya yang butiran gitu kan kuningnya sebenarnya kebuang.
karena nggak makan kuningnya, jadi ketuker lah istilahnya gitu ya. Dia aja juga merasa waste-nya ini ya ada jadi duit lagi kan gitu. Iya betul. Dan memang dijualin kan dia tuh. Cuma memang setiap harinya tuh stoknya nggak selalu ada banyak gitu. Nah, jadi kita selalu kontak dulu nih kalau dulu kayak gitu. Oh ada nggak gitu ya, nyari. Kalau ada dia pasti kontak karena kita tahu kita pasti nyari itu gitu buat cukupin dia. Bahkan kalau misalnya mau pertandingan itu kan makin ketat ya. Dietnya benar-benar dijaga. Terus udah gitu juga kayak emosi labil kayak gitu, Ingat yang kan. itu jual motor. Nah, dulu buat pertandingan itu kita kan belum ada brand suplemen yang naungin kan dulu. Jadi kayak buat pertandingan itu karena memang makan tuh wajib protein ada dan harus ada uang. Jadi kita sempat jual motor dulu. Jual motor buat beli daging ayam. Buat beli daging. Iya. Dan motornya bukan motor bagus ya. Motornya juga nggak mahal. Motor murah lah. Motor biasa lah, pokoknya motor 3 jutaan lah, 3-4 jutaan. Terus kita jual dulu. Kita nggak ada. Yang penting dia bisa kompetisi. Kita nggak ada kendaraan, tapi kita berharap pertandingannya menang. Dapat hadiah gitu kan. Juara gitu kan. Jadi kembali ya kan gitu. Kalau menang juara itu nutup gak sih, nutupin itu? Enggak sih. Jauh. Enggak. Jauh sebenarnya. Jauh banget. Jadi lebih ke apa kalau misalnya? Jadi kalau misalkan kita sekarang sebagai seorang atlet, jangan berharap bahwa kita jadi atlet binaraga itu bakal timbal balik, enggak sih. Gak nutup banget kalau menjadi tingkatannya seorang atlet binaraga ya. Tapi kalau misalkan kita tingkatannya memang pengen punya badan ideal, ya udah jelas ikut pertandingan seperti itu ya. Kalau kita badannya emang udah genetiknya bagus ya juara ya dapat uang gitu kan, enak. Tapi kalau misalkan kita yang memang harus ada kerja keras ya kan, makannya juga belum harus bagus gitu kan, suplementasinya juga harus bagus, itu nggak balik modal sama sekali. Cuman kalau misalkan kita yang memang di dunia binaraga kayak gini atau bina badan kayak gini, kalau lebih baik sih saya anjurkan kita ikut ke jalurnya itu ke influencer, atau mungkin kalian bisa memberikan itu sebagai hobi aja lah, menjalani itu sebagai hobi aja, jangan jadikan sebuah pekerjaan. Jangan dijadiin ladang penghasilan. Jangan tumpuan ya. Jangan jadi tumpuan kalau menurut saya, karena banyak sekali kan sekarang atlet-atlet juga yang bertumpu pada kejuaraan. Sekarang gini kalau kita hitung-hitung ya, mohon maaf kalau misalnya kita hitung-hitungan tentang atlet kan banyak banget yang kadang itu sebenarnya mereka tuh nggak tahu, tapi pelatihnya itu kan ya pelatih dan kontingen atau mungkin sebuah organisasi kan butuh atlet ya kan, untuk memenuhi kuota untuk membela suatu daerah entah provinsi ataupun kota atau kabupaten gitu kan, ya mereka harus memenuhi kuota. Nah akhirnya atletnya diiming-imingi tuh untuk udah kamu latihan aja, nanti kan 4 tahun kita ikut misalkan Porda, Porprov, nanti kan dapat 100 juta gitu kan, nanti kamu bakal bisa beli ini beli itu segala macam. Kita fokus 4 tahun latihan dapat 100 juta. Bentar kita breakdown dulu. Coba kalau misalnya kita jadi pegawai supermarket, gaji sebulan misalkan 4 juta, kali 4 tahun udah berapa? Sebenarnya kan lebih baik itu kan udah pasti. Kalau misalnya kita ikut pertandingan kan belum pasti menang juga, iya kan? Kalau kita hitung-hitungan soal uang, jadi sebenarnya nggak nutup sama sekali. Kalau misalkan untuk itu, jadi kalau misalkan bedakan antara prestasi dan pekerjaan. Kecuali kalau misalkan saya pribadi pekerjaan sebagai seorang influencer fitness, prestasi membantu saya untuk menaikkan karir itu, saya di pihak betul sekali seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya badan yang bagus, sebenarnya punya badan bagus itu sebuah privilege. Kenapa? Banyak banget di bidang pekerjaan, nggak usah cari perhatian, bos sudah nggak merhatiin gitu kan, ya kan, ini udah beda ya daripada yang lain, ya kan. Kalau kita jadi pegawai supermarket, selamat datang, selamat belanja, tangan segede gini apa nggak viral di TikTok gitu kan, orang pengen belanja, mas saya balik lagi loh jadi, ya ada BMX nih, udah ada bodyguardnya sekarang ya, di supermarket ada bodyguardnya kan gitu. Nah atau misalkan di dunia percintaan ya kan, cewek badan bagus cowok pasti suka, cowok badan bagus cewek juga pasti suka, kebalikannya gitu kan. Orang yang badannya bagus itu akan menguntungkan banget di lingkungannya. Kita akan lebih dihargai ketika kita punya badan yang lebih sehat dan bugar, tapi sekarang bukan packaging udah iya packagingnya udah bagus gitu kan, tapi bukan untuk kesombongan lah. Intinya seperti itu. Jadi punya badan bagus dan ideal itu selain untuk kesehatan juga meningkatkan ya performa kita untuk bekerja, percaya diri, dan juga dapat jodoh juga lebih gampang. Ya seperti itu sih. Karena kan banyak banget sekarang yang bermasalah tentang ya kadang gini aja, kalau misalkan kita sibuk ya nyari brand baju yang paling mahal. Wah udah deh, kalau saya mah udah aja baju partai saya potong tangannya pasti udah keren kalau dipakai saya. Iya gitu kan. Jadi nggak usah baju yang mahal, yang mahal gitu. Atau cewek badan bagus udah deh pakai baju apa aja kamu juga udah cantik gitu kan. Jadi kalau badannya bagus, cowok badannya bagus, itu akan menunjang juga ke penampilan gitu. Banyak banget cewek kalau misalkan ada yang transformasi misalkan dari gemuk, gemuknya kok aneh ya, tapi giliran udah langsing
ih cantik juga kamu ya gitu kan. Ya cantik juga kamu ya gitu kan. Atau cewek kalau misalkan masih muda itu belum nikah ya kan, belum punya anak, badannya itu ih kamu cantik banget ya, udah jadi mama gitu ya, udah hamil gitu kan, suami bilang kamu jelek banget sih gitu kan. Udah gemuk kayak gitu ya, harusnya kita bantulah mereka atau olahraga bareng lah bersama istri kita, biar istri kita juga badannya tetap bagus juga gitu, olahraga bareng. Ini olahraga bareng juga nggak nih berdua? Olahraga bareng. Memang dia olahragawan berdua. Iya, maksudnya kan dua-duanya atlet gulat, di rumah gulat-gulat. Gulat jadi. Ngeringkel jadi. Tapi sekarang untuk aku lebih terbatas sih, mungkin kalau di gym jarang ya, tapi jadi lebih di rumah aja sih. Iya. Di rumah. Suka ke gym juga, tapi ngikut-ngikut dia sih. Kalau dia ada ke gym ya ikut ke gym gitu, latihannya bareng gitu. Tapi kalau misalnya enggak di rumah juga udah tahu caranya ya. kan. Nah, tapi butuh berapa lama waktu untuk menyesuaikan ya? Tadi kan maksudnya shock, mahal tapi begini-begini. Kan pasti ada penyesuaiannya. Masa-masa penyesuaian sampai dia udah tahu ritmenya. Berapa tahun tuh? Setahun lah ya dari awal pernikahan. Iya. Karena kan setahun itu juga belum punya Aisyah. Tapi setelah punya ini ya mungkin ada fokus lain juga gitu. Jadi ya udah aja ya, udah tahu dan udah jalanin aja deh gitu. Paling mahal berapa sih sebulan kalau lagi maksimal ya? Mungkin lagi mau kompetisi atau apa lagi gitu. keluar banyak banget itu. Pernah berapa tuh sebulan? Sekarang kondisi sekarang. Ya pokoknya paling maksimal yang pernah dikeluarin paling banyak dalam satu untuk bulan kebutuhan makan. Gitu Dulu itu saya dikasih uang sama dia itu tuh 10.000 tuh buat 3 hari. Enggak, Iya, 10.000 itu kita buat 3 jatahin hari. 10.000 sehari. 10.000 Pernah 10.000 sehari 3 hari, untuk 10.000 makan bareng. sehari. Jadi naik. akhirnya belinya apa? Beli ada Tahu jualan tahu jelekot. pedas, tahu jelekot gitu kan. Nah, itu kan 10.000 dapat 6 apa 7 biji gitu ya dulu. Ya pakai nasi buat 2-3 kali makan, itu aja terus makannya. Iya, kayak Terus gitu. terus udah gitu mulai pas dia mulai nge-gym jadi PT kan. Mau nen? Oh iya nanti. Iya. Nanti ya diambil. Nanti nama bapak aja. Tapi kalau misalkan untuk paling gede kayaknya kita ada di angka hampir 10 juta lah. 10 juta. Hampir 10 juta. Itu kebanyakan membuat kebutuhan Makan. Iya, minum dulu ya. Saya kalau misalkan sekarang aja kayaknya untuk all you can eat aja sebulan aja bisa sampai hampir ya nggak setiap hari banget ya, tapi sering banget lah, seminggu itu bisa 3 kali mungkin. Kalau nggak sempat 3-4 kali all you can terus eat. Ika gimana nyesuaiin kan, maksudnya kamu kan ramping gitu ya, kalau kita perempuan apalagi kan nggak boleh makan yang banyak mungkin ya. Aku nggak ngerti deh apakah kita kalau makan bayar protein dua dimakan dia gitu, Mi. Ya enggak, maksudnya kan pasti cewek ikut ya, makan otomatis akan ikut makan juga. Nah, tapi kan kamu maksudnya badannya juga tetap stabil gitu, itu gimana? Ya mau nggak mau ngikut ya. Kalau misalnya dia mau makan, tapi aku harus nunggu lapar banget baru aku bisa. Kan kalau kayaknya kita juga terbatas ya, nggak kayak dia. Cuman ya jadinya ya tetap nemenin. Cuman kalau tapi lama-lama aku juga menyesuaikan. Jadi yang biasanya makan sedikit banget, ya sekarang nggak sedikit banget. Banyak lah ya gitu. makannya sekarang. Lumayan lah. Iya, Tapi lumayan. untuk ke dagingnya ya. Tapi lebih ke udah paham juga ya, berarti ini ya, protein aja yang dimakan gitu-gitu ya. Iya betul. Keren sih. Jadi ya itu dia, mau nggak mau kita kan Menyesuaikan. lingkungan itu kan menyesuaikan, apalagi orang terdekat kita gitu ya. Iya. Otomatis yang mungkin dulu anti banget misalnya makan apa gitu, Iya. kita jaga-jaga, sekarang malah mau nggak mau jadi ngikut juga. Sekarang yang lebih signifikan banget, jarang banget masak pakai minyak. Nah itu. Oh. Dia nggak pernah makan kulit lagi. Dulu kalau saya makan daging, kulitnya buat Kan dia. kalau KFC itu makan KFC itu ayam yang enak crispy kulitnya gitu ya. kan. Iya. Dia nggak pernah crispy. makan. Dia nggak pernah makan, terus akhirnya aku makanin. Karena kan enak ya gurih Iya, gitu. bener. Orang itu yang dicari ya. Iya. Iya, Tapi makanya sekarang kesini dia nggak makan. lama-lama enak juga sih. Makin lama makin banyak enak. kan. Jadi sebenarnya apa yang kita jalani sebenarnya harus menjadi lifestyle sih sebenarnya. Tapi nggak bisa merubah langsung 100%. Sebuah proses. Kayak sekarang aja kita udah nggak tahu kapan terakhir makan gorengannya. Iya. Kita nggak tahu kapan terakhir makan gorengan. Kayaknya udah lama banget kita makan gorengan. Dan ini juga anak jadi ngikutin. Jadi Benar, ngikutin. jadi ngikut. Kan dulu Iya. kan kalau orang tua zaman dulu kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Iya. Nah terus ini tuh tipe anak yang memang mut-mutan makan nasi. Jadi kalau dia lagi mau makan ayamnya doang, ayam, telur doang. Iya. Terus dia bilang, yaudahlah biasain aja nggak apa-apa. Yang penting protein masuk. Kalau nasi nggak masuk nggak apa-apa. Karena yang bikin gendut kan nasi sebenarnya. Iya, benar. Sebenarnya kalau misalnya Gitu. kita tarik ke belakang bahwa yang membuat badan kita jadi, kita bisa hidup adalah protein. Protein itu artinya protos atau zat pembangun yang
utama dalam tubuh. Yang bikin daging kita, yang bikin darah, rambut, kuku, semua itu adalah protein. Jadi kalau misalkan orang nggak makan protein, ya itu kita nggak bisa hidup. Tapi kalau orang nggak makan karbohidrat masih tetap bisa hidup, karena hitungannya tuh kalori, energi itu. Tenaga itu dari kalori. Kenapa sih kok karbohidrat disebut sebagai tenaga? Kadang karena makanan inti kita kan nasi ya, ya kan. Jadi karbohidratnya sebagai tenaga, ya kan, karena kalorinya juga nggak terlalu tinggi. Tapi karena nasinya digabung sama ayam crispy-nya tepung-tepungnya karbohidrat, double karbo, double nasi, akhirnya orang banyak yang mengalami kegemukan atau obesitas seperti itu sebenarnya. Iya, jadi kalau misalkan kita pengen ngasih makan anak, sebenarnya nggak terlalu banyak nasi juga nggak jadi masalah sebenarnya. Yang penting protein itu yang penting proteinnya itu terpenuhi. Kan kayak telur kan, kalau dia makan telur misalnya sekali teflon itu 10. Tapi kan kalau lagi cut karbo jadi dibuka deh. Hampir sekilo. Iya, kalau lagi diet kan dia cut karbo. Jadi kuningnya dia makan. Nah, kadang ada juga netizen, Bang, itu nggak kolesterol. Ya kolesterol kalau makan 10 tambah nasi. Dia kan nggak makan nasi gitu kan. Jadi kuning itu gitu ya. Terus kuning itu tuh pengganti kalori dari nasi kan. Apapun itu, terkadang orang berpikir bahwa makanan diet itu semuanya serba mahal. Iya. Kadang langsung harus ada apa sih istilahnya tuh yang organik, terus ininya harus apa. Jadi orang untuk mulainya jadi malas. Iya. Sebenarnya yang saya bagikan itu relate banget sama kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Iya, gampang dicarinya. Kadang contoh misalkan kita menggunakan protein yang mudah gitu ya. Bang, saya suka makan nasi Padang, Bang. Gimana dapetin proteinnya? Kan ada ayam yang dikukus, kan ada ayam pok yang kayak gitu kan ada rendang tapi jangan pakai bumbunya, kan ada ayam bakar tapi jangan pakai santannya, kan ada ikan juga. Ya kan sebenarnya masih bisa kita pilih-pilih sebenarnya. Nasi Padang kalau nggak pakai kuah mah percuma kalau ngomongin nasi Padang jadi pengen nasi Padang gitu ya. Itu bedanya masih bisa dipilih-pilih sebenarnya. Jadi masih bisa dipermudah. Atau makan warteg. Wah, makan warteg berarti saya ada nasi, yang penting misalkan ayamnya 2 potong ditambah mungkin tahu tempe, itu sebenarnya udah cukup memenuhi kebutuhan protein harian. Seperti itu. Jadi saya itu nggak pernah bikin ribet untuk masyarakat Indonesia memiliki badan yang ideal. Karena apa? Untuk merubah kehidupan manusia atau kehidupan seseorang gitu 100% itu nggak bisa. Kita pakai kehidupan mereka dulu, kita masuk dalam kehidupan mereka, kita rubah sedikit aja. Kita rubah sedikit, misalkan, Bang, saya sering makan gorengan, Bang. Biasanya itu saya belinya 20.000, Bang, sehari, Bang. Oh gitu ya, coba boleh nggak dikurangin? Jadi 17.000 aja gorengannya. Tapi tetap boleh makan gorengan kok. Nanti minggu depan kita kurangin lagi jadi 15.000. Nah, minggu depannya kita kurangin lagi. Karena kita nggak gampang merubah kehidupan seseorang. Makanya saya harus masuk dulu ke situ. Makanya saya mempermudah gitu. Kalau mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang idola kita, Bapak Binaraga Indonesia selalu menyarankan untuk bisa langsung bergaya hidup sehat, makanan sehat yang diberikan itu memang benar-benar sangat bagus sekali, kualitasnya itu premium gitu kan. Tapi kalau saya mencoba untuk masuk dulu ke kehidupan masyarakat Indonesia, yuk kita rubah pelan-pelan aja yuk bareng-bareng untuk bisa menjadi nanti makanannya seperti Mas Ade, seperti itu. Jadi kalau intinya kalau di dunia Binaraga, ini kalau di dunia Ustadz ya banyak malapin orang tuh. Masuk dulu kayak kehidupannya dia. Kemudian mau di rumah sedikit-sedikit, mulai tahu begini Usaha kanan dong berarti. Jadi ini apa namanya, kalau di belakang apartemen kita tuh kan kayak di jalan Aisyah ini bukan rockstar nanti. Turun. Berarti bagus kan, punya bapak, jadi udah siap nih, bapaknya udah siap nangkap kan gitu. Iya, jadi kalau misalkan kita kan kemarin tinggal di apartemen ya di Jakarta Barat, terus belakangnya tuh kayak jalan perkampungan gitu. Jadi kita kan cari makan pasti ke belakang situ kan. Jadi kalau ke tukang pecel lele, tukang nasi Padang itu udah kenal, udah tahu. Bang Kris pasti kalau ke situ pesen ya. Kalau misalkan ke Padang, jadi kalau misalkan bikin konten makan nasi Padang, lelenya 6, ayamnya 2 potong, nasinya 1, itu tuh bukan konten. Emang makan kayak gitu. Jadi emang yang dikontenin sebenarnya boros ya sebenarnya makannya ya. Tapi tanpa kuah ya, tanpa kuah. Jadi kayak cuman sambal Padangnya boleh lah, sambal Padangnya boleh, tapi tanpa yang kuah-kuah minyak kayak gitu nggak pakai.
Tapi udah tahu jadi request. Jadi sebenarnya tetap bisa gitu makan makanan sambil ngonten lagi. Iya, kearifan Indonesia tuh sebenarnya makanannya kan enak-enak. Kalau mungkin kalau misalkan makanan yang dianjurkan sebenarnya memang lebih bagus. Tapi kebetulan saya itu cinta banget sama Indonesia. Saya suka makanan Indonesia sebenarnya. Cuman karena kecintaan saya ini sebenarnya memang kalau dalam dunia binaraga internasional itu kurang baik juga untuk kecintaan saya. Tapi saya pun tetap bisa kok punya badan bagus dengan saya tetap cinta makanan Indonesia. Saya tetap makan makanan Indonesia dan saya tetap makannya banyak. Cuman saya membagikan hal ini biar masyarakat Indonesia juga tahu gitu bahwa kalian juga punya kesempatan kok punya badan bagus seperti saya gitu. Jadi nggak cuman kita harus makan yang sulit terus, kita tetap bisa cheating kok. Bang, saya pengen makan gorengan boleh nggak? Boleh banget. Ya udah, kalau misalkan lagi makan gorengan biasanya itu saya suka manipulasi dengan cara apa? Misalkan saya gini, saya pengen makan cheating nih hari ini, saya kontenin. Kemarin itu ada kontennya di YouTube saya juga, makan mie 10 mangkok, 10 telur sama sayurnya. 10 mangkok itu saya makan tahun lalu. Nah, tapi selama 1 tahun saya udah nggak pernah makan mie sama sekali karena udah enak. Itu pas kalinya saya makan mie, tapi saya udah enak banget. Karena terus, udah langsung dipolin aja gitu. Udah langsung dipolin. Kenapa sih kok harus kayak gitu? Karena manusia memiliki batas penyerapan tersendiri. Hanya sedikit yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi manusia itu nggak bisa sekali makan langsung gendut atau sekali makan badannya langsung jadi bodybuilding gitu. Nggak bisa. Kita makan all you can eat badannya nggak langsung gede. Iya kan? Dan kita pun makan jorok atau makan junk food atau makan cheating itu nggak akan bisa langsung gendut. Jadi kalau misalkan kalian pengen cheating jangan setengah-setengah. Yang salah gini, ini martabak dikit aja takut gendut ya kan? Enak. Nah, besok nyoba lagi, besok nyoba lagi. Continue itulah sedikit demi sedikit. Istiqomah dalam cheating. Betul sekali. Jadi bentuk kita ini adalah hasil istiqomahan kita. Entah training atau cheating. Iya, betul sekali. Jadi pilihannya yang mana? Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen cheating sekalian aja, saya pengen makan batagor, beli sama gerobaknya sekalian sama mamanya. Iya. Jadi habis itu kita udah nggak mau ngeliat batagor. Psikologinya udah. Tapi gini, kalau misalnya kayak protein itu nggak bisa diserap tubuh, ya kan? Secara semuanya gitu. Kita makan daging sapi 2 kilo. Kalau protein terlalu berlebih, akan menjadi asam amino, akan menjadi urea, diserap ginjal akan menjadi urin, akan menjadi air pipis. Jadi nggak akan bisa diserap tubuh semuanya, gitu kan? Akan kebuang. Terus karbohidratnya kemana? Karbohidrat akan menjadi pupi, akan menjadi kotoran karena nggak dibutuhkan tubuh karena kelebihan. Makanya kalau kita makan terlalu banyak, ya kan, ya akan menjadi ampas saja, nggak kepake, gitu kan. Jadi kita makan cheating sekali tuh nggak akan gendut. Tapi secara psikologis kita udah tahu rasa enaknya tuh kayak apa kan makan itu. Yang sedikit dan itu yang kita nggak akan mau makan dikit lagi. Serap ya karena memang udah pas dalam takarannya gitu. Lagi. Iya, tapi akhirnya jadi continue terus-terusan. Sedikit keserap sedikit. Iya, jadi kalau banyak sama aja kayak makan sehat. Terus-terusan juga jadi bagus. Makan cheating terus-terusan juga jadi jelek. Itu dia. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih ya udah nontonin kita. Mudah-mudahan cerita dari Bang Kris dan juga Ika ini juga bisa menginspirasi teman-teman dan apabila misalnya ada kata-kata yang cocok ini pas banget nih buat memotivasi kita ataupun teman-teman kita, boleh langsung di-cut, terserah diedit mau gimana, viralin aja. Dan luar biasa teman-teman bahwa semua yang kita dapat hari ini itu hasil dari sebuah perjuangan ya. Jadi pokoknya Allah selalu menepati janjinya. Ini Masya Allah luar biasa. Setelah menikah rezekinya dimudahkan di jalan yang juga mereka juga passionnya di sana luar biasa. Kita doakan banyak keberkahan, rezeki panjang umur dan ketakwaan. Insya Allah mudah-mudahan langgeng dunia jannah. Amin ya Allah. Terima kasih Bang Kris, terima kasih Ika, dan terima kasih Aisyah. Terima kasih Aisyah. Sampai ketemu lagi. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.